Ada kembali di Breaking News bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, pelantikan kepala daerah akan digelar pada 20 Februari mendatang di Istana Kepresidenan. Dan sudah ada rekan Yasmin Latania di sana. Selamat pagi Yasmin, seperti apa situasi di istana saat ini? Apakah para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah ini masih berada di Monas atau sudah berpindah ke istana? Iya, selamat pagi Aya dan juga pemirsa. Kalau untuk situasi di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta pagi ini masih terpantau sepi. Tidak nampak adanya kepala daerah yang hadir di Istana Kepresidenan karena memang untuk hari ini untuk fokus kegiatan menjelang pelantikan ini adalah kegiatan gladi kotor yang dilakukan di kawasan Monas, Jakarta. Adapun terkait dengan persiapan di Istana Kepresidenan Jakarta yang akan menjadi lokasi pelantikan kepala daerah serentak berdasarkan hasil Pilkada 2024, ini sudah nampak adanya tenda-tenda putih yang dipersiapkan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta karena memang lokasi tersebutlah yang akan menjadi lokasi pelantikan begitu ya. Yang dapat kami sampaikan Aya dan juga pemirsa terkait dengan pelantikan kepala daerah terpilih serentak 2025 ini akan dilakukan pada lusa nanti Kamis 20 Februari 2025 pada pukul 10 pagi di Istana Kepresidenan Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak istana terkait dengan rangkaian kegiatan, nantinya pada pukul 9 pagi ratusan kepala daerah ini akan dikumpulkan terlebih dahulu di kawasan Monas, kemudian nanti akan membentuk barisan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Para calon kepala daerah membentuk barisan dengan didahului oleh drum band dari Gita Praja IPDN. Selanjutnya mereka berbaris masuk ke Istana Merdeka melalui pintu utama, kemudian sekitar pukul 9.45 ini akan diterima oleh jajaran kehormatan dari Yonwal Protnek Pas Pampres, selanjutnya maju sampai ke Presiden Lounge, kemudian setelah itu masuk ke dalam lorong sampai dengan tenda tempat acara. Kemudian tepat pada pukul 10 pagi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini akan tiba di lokasi acara dan juga dimulailah rangkaian selanjutnya seperti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian juga pembacaan keputusan Presiden dan juga keputusan Mendagri. Selanjutnya adalah pemberian SK dan juga penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah. Kemudian untuk selanjutnya ada pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Setelah itu ada penandatanganan BAP, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kembali dan juga pemberian selamat oleh Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini situasi di Istana Kepresidenan Jakarta masih terpantau sepi, belum ada nampak persiapan khusus yang dilakukan oleh pihak istana. Baru besok pada tanggal 19 Februari 2025 akan dilakukan gladi bersih. Nantinya ratusan kepala daerah, yakni sebanyak 481 kepala daerah dari 505 kepala daerah terpilih begitu di dalam Pilkada serentak 2024 ini akan melangsungkan gladi bersih di Istana Kepresidenan Jakarta. Aya. Ya, Yasmin, selain itu dari pihak kepresidenan sendiri ada agenda apa pada pagi hari ini untuk persiapan pelantikan? Ya, terkait agenda tersebut kami pun masih menunggu informasi resmi dari pihak istana karena sejauh ini masih belum ada informasi yang diberikan kepada kami awak media. Namun kami tetap akan standby di kawasan sekitaran istana ini untuk menunggu apakah nantinya akan ada persiapan khusus ataupun pemantauan begitu baik dari pihak Kemendagri maupun dari pihak terkait untuk memastikan bahwa nantinya terkait dengan pelaksanaan pelantikan para calon kepala daerah terpilih serentak 2025 ini dapat berjalan dengan lancar. Sejauh ini baru ada persiapan terkait dengan lokasi pembangunan tenda-tenda putih sebagai lokasi pelantikan nanti. Namun untuk berikutnya kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak istana begitu. Aya. Masih dibangun begitu ya tenda-tenda putih untuk pelantikan begitu ya nanti pada tanggal 20. Selain itu Yasmin, apakah ada mungkin keamanan yang sudah dilakukan di sekitar istana seperti penutupan jalan atau seperti apa Yasmin? Ya, berdasarkan pemantauan kami dari area Istana Kepresidenan Jakarta terkait dengan penutupan jalan masih belum dilakukan ya terkait dengan
rekayasa lalu lintas masih belum dilakukan karena ada kegiatan di kawasan Monas, begitu ya. Untuk area di sekitaran Istana Kepresidenan ini terpantau padat untuk kondisi arus lalu lintas. Tadi pun kami sempat mencoba dari kawasan Kebun Sirih Jakarta menuju ke Jalan Medan Merdeka ini, jalanan nampaknya padat sekali karena memang sedang ada acara di kawasan Monas tadi untuk gladi kotor. Jadi belum ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk sekitaran kawasan Istana Kepresidenan di Jakarta ini. Terima kasih Yasmin atas laporan Anda langsung dari Istana Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali Yasmin. Ya. Pemirsa, kita akan kembali melihat seperti apa gladi kotor di Monas, Jakarta. Kita akan segera ke sana dan melihat bersama-sama seperti apa jalannya gladi kotor hari ini. Ya pemirsa, inilah dia proses gladi kotor pada pagi hari ini di Monas, Jakarta, yang mana yang terlihat di layar kaca Anda adalah sejumlah kepala daerah dan juga wakil kepala daerah sedang melakukan latihan baris berbaris. Dan tadi berdasarkan informasi dari rekan Jen Cahyandi di sana, memang sudah ada sekitar 480 kepala daerah yang ada di Monas untuk mengikuti gladi kotor hari ini. Dan tadi juga disampaikan ada pula perwakilan begitu ya. Jadi tidak hanya kepala daerahnya saja, namun ada juga yang diwakili oleh wakil kepala daerahnya ataupun sebaliknya. Dan berdasarkan informasi tadi yang disampaikan oleh rekan jurnalis kami di lapangan, pemirsa, bahwa tujuan dari pelatihan ini nantinya agar proses pelantikan di istana dapat berjalan dengan lancar dan juga teratur. Masih pengantar sih. Dan kalau kita lihat di layar kaca, para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah ini kebanyakan dari mereka menggunakan baju putih begitu ya, sehingga memang ini hampir terlihat serentak semuanya. Dan sepertinya situasi di sana pun cukup padat dan juga ramai, mengingat dari beberapa kepala daerah ini membawa timnya masing-masing. Hah? Yang mana? Ini samping gua. Di samping gua ada tenda nih. Mau ke tenda? Ramai nih. Ujian udah pindah. Ya, berdasarkan surat edaran, pemirsa, memang yang akan nantinya melangsungkan pelantikan ini dari seluruh daerah pastinya. Dan kita akan sama-sama melihat siapa saja yang ada di layar kaca Anda. Seperti yang tadi kami katakan bahwa di Monas saat ini situasinya cukup ramai, mengingat masing-masing kepala daerah dan juga wakil kepala daerah ini membawa timnya masing-masing. Ya, kita masih belum melihat ya pemirsa, apakah di layar kaca ini kita masih melihat kameramen yang begitu ya menyorot kehadiran dari kepala daerah dari Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Banten, Jakarta, serta Jawa Barat. Kalau kita lihat pada proses cek kesehatan beberapa waktu lalu, ini terlihat
kepala daerah dari 6 wilayah ini hadir begitu ya untuk melakukan cek kesehatan. Baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kofifa dan juga Emil Dardak, kemudian juga Banten, Jakarta, Jawa Barat dan juga Sumatera Utara. Bobi Nasution begitu ya, waktu itu sempat datang ke Kemendagri untuk melakukan cek kesehatan. Iya, Bupati Rejang Lebong pemirsa. Jadi memang kepala daerah ini ya, baik gubernur, kemudian juga bupati hingga wali kota, semuanya Ini direkod sama kantor kan? harus hadir untuk mengikuti geladi kotor dan juga geladi bersih besok sebelum berjalannya proses pelantikan di Istana Negara. Tripod ini udah ganti tripod ti. Pagdo lah tuh gue handle. Mau handle lagi. Ya, kalau kita lihat pemirsa, antusias kepala daerah dan juga wakil kepala daerah di sana ini cukup luar biasa ya, dimana kita bisa merasakan kehangatan dan juga keakraban dari masing-masing kepala daerah di sana di tengah-tengah pelatihan dan juga pengarahan pada geladi kotor ini. Mereka menyempatkan untuk foto bersama. Dan juga selain foto bersama, mereka bercengkrama begitu ya untuk lebih membuat suasana cair. Ada kita bang. Ini Bu, mau izin Bapak. Sudah siap, gerak. Ke daerah ini. Dari mana? Boleh Pak. Ya pemirsa, kita akan update kembali seperti apa situasi di Monas Jakarta terkait dengan proses geladi kotor kepala daerah dan juga wakil kepala daerah pada pagi hari ini bersama dengan Jen Cahyani. Halo Jen, apakah kamu tadi sudah sempat berbincang dengan mungkin salah satu kepala daerah atau wakil kepala daerah di sana? Seperti apa sih antusias mereka dalam menjalani geladi kotor pertama hari ini? Ya, Ayah dan juga pemirsa. Ya, ini kami baru saja kita lihat ya, tadi setelah tiap peleton dilakukan latihan baris berbaris, ini ternyata bergantian begitu Ayah dan juga pemirsa, mulai dari 2 peleton, kemudian 2 peleton lagi, 2 peleton lagi. Nah, tadi peleton pertama dan juga kedua, di mana ini adalah gubernur dan wakil gubernur beberapa provinsi di Indonesia ini sudah selesai melakukan latihan baris berbaris. Nah, ini ada di belakang saya akan coba berbincang ya kepada gubernur terpilih. Nah, di sini kita sudah lihat ya, di sini ada Ibu Hovifa, Gubernur terpilih Jawa Timur. Selamat pagi Ibu. Ibu mohon izin, saya mau tanya sedikit Bu. Ini hari ini dilakukan geladi kotor ya. Nah ini bagaimana sih Bu kalau menurut Ibu dari prosesnya overall seperti apa Bu? Ya, kan kalau dulu kami Jawa Timur hanya dengan Jambi ya. Jadi memang cukup kami mendapatkan briefing dari protokol. Kalau ini informasinya 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kalau kali 2 ditambah lagi ada ketua DPRD masing-masing nanti. Jumlah yang sangat besar ini tentu diharapkan ya formasinya akan tetap terjaga. Bagaimana kemudian dari luar kemudian masuk ke halaman istana, mereka dibariskan dan kemudian ada korsik, maka keberseiramaan itu
memang harus dilakukan karena varian-varian kami dari daerah, kemudian urutan-urutannya kalau tidak disiapkan seperti ini kan nanti merasa oh kami suaranya paling banyak, kami di depan dong atau bagaimana. Kalau ini sudah diatur, kita ikut aja. Jadi provinsi mana di peleton 1, peleton 2 sudah diatur dan kami mengikuti itu karena ini sesungguhnya bagian dari untuk sinergitas. Kalau kami melihat ini adalah forum silaturahim yang luar biasa, mensilaturahimkan para kepala daerah, wakil kepala daerah, provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia ini penting. Karena sebetulnya hari ini dan yang akan datang sinergitas kolaborasi itu menjadi sebuah kebutuhan. Apakah antar provinsi atau provinsi dengan kabupaten? Kenapa provinsi dengan kabupaten di Indonesia Timur itu supplier rempah yang luar biasa dan Jawa Timur itu eksportir rempah yang juga cukup besar. Artinya komunikasi berikutnya bisa saja antara provinsi yang satu dengan kabupaten kota di luar provinsi itu. Nah, posisi-posisi untuk membangun sinergitas secara programatik itu menurut saya bisa implisit bisa dilakukan pada saat silaturahim seperti ini. Eksplisitnya tentu nanti sama-sama ketika sudah dilantik. Ya. Berarti untuk posisi tempat duduknya per peleton sendiri itu juga diacak ya Bu, tidak berdasarkan daerah terdekat ya Bu? Oh enggak. Jadi tadi yang barisan pertama misalnya ya, peleton 1 itu ada Sumatera Selatan, kemudian Lampung, di bawahnya Maluku misalnya. Kami juga bagian kesekian, kami ikut aja bagaimana mekanisme yang sudah ditentukan. Parkir kendaraan yang di depan gerbang. Baik, terima kasih banyak Bu Afifah. Semoga lancar selalu sampai pelantikan ya Ibu. Nah itu dia Ayah dan juga pemirsa. Tapi saya masih ingin mencari tahu ya dan juga kita berbincang juga dengan Gubernur mana lagi nih yang akan kita tanyai. Namun nah ini sepertinya ini ada Ibu. Selamat pagi Ibu Shirley. Kita dari iNews Ibu, kita mau berbincang sebentar sedikit. Nah ini adalah Ibu Shirley Djuanda ya, Gubernur terpilih Maluku Utara. Nah Ibu, saya ingin tanya sedikit bagaimana sih Bu untuk prosesi ini gladi kotor dan juga gladi bersih besok menjelang pelantikan seperti apa Bu? Intinya kami dilatih kekompakan dalam baris berbaris untuk persiapan pelantikan tanggal 20 Februari nanti sehingga semua sikap tubuhnya benar, semua gerakannya benar, kompak dan masing-masing dari kami udah mengetahui posisi kami masing-masing, masuk di peleton yang mana, demikian. Ibu Shirley ini salah satunya yang menggantikan pada saat itu suaminya ya Bu, akhirnya terpilih menjadi gubernur. Nah kemudian hari ini berkumpul dengan gubernur terpilih lainnya ya, berbincang juga ya Ibu. Lalu apakah bagaimana program-program yang tadinya mungkin suami Ibu ya almarhum kemudian dilanjutkan Ibu Shirley, apakah ada perbincangan menarik nih antar kepala daerah hari ini? Ya hari ini saya bersilaturahmi, bertemu dengan banyak senior-senior yang sudah memimpin daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan dalam retret 21 sampai 28 nanti saya bisa belajar banyak dari para senior dan dari para narasumber. Ya baik. Arahannya sendiri untuk hari ini gladi kotor hanya di area Monas saja atau seperti apa? Ya hari ini hanya di daerah Monas ini saja. Besok untuk langsung ya arahan langsung masuk ke Istana Negara seperti itu atau seperti apa? Setahu saya akan di Monas juga besok untuk gladi bersihnya. Ya, terima kasih banyak Ibu Shirley. Semoga lancar selalu hari ini dan menjelang pelantikan ya. Nah itu dia Ayah dan juga pemirsa. Memang tadi seperti kita dapat dengarkan ya dari pernyataan kepala daerah yang hari ini melakukan gladi kotor ya. Ternyata ini memang peleton-peleton yang sudah diatur atau disediakan dari peleton 1, peleton 2 dan juga seterusnya. Ini memang tempat duduknya tidak sesuai dengan daerahnya. Jadi bukan timur dengan timur, barat dengan barat, namun ini memang sudah diatur dari Kementerian Dalam Negeri agar setiap kepala daerah ini dapat berbaur untuk bersilaturahmi dan juga bertukar pikiran kepada kepala daerah lain begitu. Ayah.
Baik, Jen, terima kasih. Tadi kamu sudah berbincang ya dengan kepala daerah dari Jawa Timur dan juga Maluku Utara. Tadi juga kita mendapatkan informasi. Terima kasih, Jen, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita akan update segera seperti apa situasi di sana. Ya pemirsa, kita akan jeda sejenak dan kami akan kembali lagi dengan informasi yang sama terkait dengan gladi kotor di Monas, Jakarta untuk kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih.